Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Malam hari ini kita masuk di pertemuan ke-72 di kitab ini, di hadits ke-313. Kata penulis rahimahullah, kita masih di bab sifat salat. Di hadits 313, wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabuhu ilaihi fayad'u, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Walin nasa'i kunna naqulu qabla an yufrad alaina at-tashahhud. Wali Ahmad anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'allamahu at-tashahhud wa amarahu ay yu'allimahu an-nas. Wali Muslimin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah ila akhir. Ini dua riwayat terkait dengan bacaan tahiyat. Dua riwayat terkait dengan bacaan tahiyat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan posisi tangan ketika bertasyahud. Posisi tangan di dalam hadits Ibnu Umar ketika kita bertasyahud. Dan sudah kita jelaskan, sekarang berarti sisa bacaannya. Maka beliau lanjut langsung masuk ke bacaan tasyahud. Beliau berkata dari Abdullah ibn Mas'ud, ini hadits pertama, dan ini dikenal dengan nanti tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud. Qala, beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah. Rasulullah pernah menengok kepada kami. Dan sebenarnya ini ada sebabnya kenapa belum menengok. Cuman belum memotong dan hanya membawakan yang penting, yang menjadi syahidnya, menjadi poinnya. Yang menjadi poinnya. Makanya langsung di situ. Nabi pernah menengok kepada kami dan berkata, idza shalla ahadukum falyaqul. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia berkata. Salat di sini maksudnya dalam tasyahud. Hendaklah dia berkata,
At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ itu namanya lafaz tahiyat. Kemudian kata Nabi, hendaklah setelah itu memilih doa yang dia inginkan. Kemudian dia berdoa dengannya. Kata beliau muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Ini hadits muttafaqun alaihi dan lafaz Bukhari. Sebentar kita akan terangkan. Walin Nasa'i, dalam riwayat Imam Nasa'i, yaitu masih hadits Abdullah bin Mas'ud, kunna naqul, kami dulu berkata, qabla an yufrad alaina tasyahud, sebelum difardukan kepada kami tasyahud. Wali Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad masih Ibnu Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu tasyahud. Nabi mengajarkannya tasyahud. Wa amarahu ayyu'allimahun nas, dan Nabi memerintahkan supaya dia mengajarkan kepada manusia. Ini semua Ibnu Mas'ud. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Ini riwayat kedua. Sahabatnya beda, dan ini dikenal dengan tahiyatnya Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimun tasyahud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud. Bacaannya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah. Beda dengan tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud ini at-tahiyatu lillah, lillah di awal. Kemudian wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah. Ada kata al-mubarakatu dan lillah di akhir. Kalau tadi at-tahiyatu lillah, baru wassalawatu watthayyibatu. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah. Setelahnya sama. Setelahnya sama. Ini dua lafaz tasyahud. Dua lafaz tasyahud. Dan nanti ada lafaz ketiga dari Umar Ibn Khattab. Sebentar kita akan sebutkan. Sumber hadis dulu kita bahas. Sumber hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 831 dan Imam Muslim di nomor 403. Itu yang lafaz pertama, karena lafaz pertama muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Lafaz kedua itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di jilid 3 halaman 47. Lafaz ketiga itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 halaman 376. Kemudian hadits Ibnu Abbas itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajat hadits. Hadits Ibnu Mas'ud lafaz pertama sahih. Lafaz kedua dhaif. Nah, ini penting karena sebenarnya dari lafaz kedua ini kan lafaz kedua Nasa'i. Lafaz Nasa'i. Kami berkata sebelum difardukan. Ini ada poin fikihnya di situ. Sebelum difardukan. Itu nanti terkait dengan kalau dhaif ada keharusan hukum fikihnya. Kalau sahih ada keharusan hukum fikihnya. Sebentar kita akan sebutkan. Iya. Jadi itu lafaz kedua dhaif yang diriwayat Imam Nasa'i. Kenapa bisa? Karena bersendiri dalam menukilnya Sa'id ibn Abdurrahman dari Sufyan ibn Uyainah menyelisih seluruh perawi yang terpercaya
yang menikul situ ya. Menukil darinya tanpa tambahan sebelum difardukan. Itu riwayat-riwayat yang syadz. Riwayat yang dhaif. Kemudian lafaz ketiga juga dhaif. Karena sebenarnya kapan menyelisih Bukhari Muslim ini masalah. Iya, lafaz ketiga juga ternyata itu dhaif. Lafaz ini. Yang ini Wali Ahmad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahud wa amarahu ayu allimahun nas. Nabi mengajarkannya kepadanya tasyahud dan dia memerintahkan untuk diajarkan kepada manusia. Ada lafaz perintah. Lafaz perintah juga itu dhaif. Tadi lafaz sebelum difardukan dhaif. Lafaz perintah dhaif. Yang benarnya lafaz pertama ini. Nabi mengajarkan kepadanya tasyahud. Iya, tidak ada kata sebelum difardukan. Tidak ada Nabi memerintahkannya untuk mengajarkan manusia. Ada lafaz riwayat Nasai, riwayat Ahmad, dhaif. Kita lihat kenapa riwayat Ahmad dhaif. Iya. Jadi ini yang riwayat Imam Ahmad. Iya. Lafaz ketiga dhaif karena terdapat rawi dhaif yang bernama Khusaif Ibn Abdurrahman, itu pertama, dan terputus sanadnya, sananya. Banyak kesalahan cetak ini ya. Salah ketik. Terputus sanadnya karena Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Dia tidak mendengar dari bapaknya, tapi dia menukil di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Dan itu tentunya jangan heran, sekali lagi sebagai faedah. Jadi tidak semua di kitab Musnad Imam Ahmad itu sahih. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada palsu. Karena Musnad Imam Ahmad, beliau rahimahullah tulisnya berupa musnad. Musnad itu beliau kumpulkan hadits yang pernah dinukil dari sahabat, dhaif atau sahih atau hasan, atau bahkan palsu, yang penting pernah dinukil dari sahabat itu. Itu yang beliau kumpulkan. Itu yang beliau kumpulkan. Beliau tidak mempersyaratkan sahih di dalam Musnad Imam Ahmad. Beda Bukhari Muslim. Mereka berdua mempersyaratkan harus sahih. Harus sahih. Jadi ini alasannya kenapa itu hadits dhaif. Kemudian hadits Ibn Abbas tentunya sahih karena itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Fikih hadits pertama, hukum tasyahud dalam sholat. Itu yang mau disampaikan. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Hukum tasyahud di dalam sholat. Di sini kita bagi dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Iya. Untuk tasyahud awal adalah merupakan kewajiban dalam sholat. Dan di sana ada yang berpendapat sunnah. Tasyahud awal. Iya. Untuk tasyahud awal, sekali lagi ada yang berpendapat sunnah. Cuman kenapa bisa fikihnya ini tasyahud awal wajib? Sebenarnya kalau yang mensahihkan riwayat Imam Ahmad dan riwayat An-Nasai itu langsung terang. Karena kan riwayat Nasai bilang sebelum difardukan. Berarti setelah itu difardukan. Riwayat Imam Ahmad dikatakan Nabi memerintahkan untuk mengajarkan ke orang. Berarti memerintahkan supaya diajarkan. Berarti wajib sebenarnya. Tapi itu kan riwayat dhaif. Terus kenapa kita bilang wajib juga padahal itu dhaif? Riwayat pertama. Coba kita perhatikan. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Iya. Saya baca ulang. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala.
Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah. Rasulullah menengok kepada kami. Faqala, maka beliau berkata, idza shalla ahadukum, jika salat salah seorang dari kalian, jika salah seorang dari kalian salat, itu tasyahud sebagaimana riwayat berikutnya. Iya, falyakul, ini poinnya. Gara-gara satu kata ini. Falyakul, ini fi'il mudhari, kemasukan lamul amr. Bagi orang belajar bahasa Arab paham itu. Ini adalah fi'il mudhari kemasukan lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Dan kaidahnya apa? Kaidahnya apa? Al aslu fil awamir tufidul wujub. Asal dalam perintah memberikan faedah apa? Wajib. Tapi yang aneh, kalau antum baca buku fikih, yang anehnya mayoritas berpendapat sunnah. Yang anehnya begitu. Mayoritas berpendapat sunnah. Kenapa bisa? Ada masalah. Nabi SAW pernah sholat dengan mengimami para sahabat. Dinukil sholat duhur, ada juga yang menukil sholat asar. Di saat rakaat kedua, Nabi langsung berdiri. Tidak tasyahud. Tidak tasyahud. Nabi langsung berdiri. Hadits Bukhari Muslim. Nabi langsung berdiri. Ini menunjukkan perintah ini sudah dipalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Dipalingkan oleh perbuatan Nabi karena beliau tidak tasyahud awal. Beliau langsung berdiri. Inilah yang membuat mayoritas berpendapat itu sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada orang yang tidak tasyahud, sholatnya sah, tidak berdosa. Itu pendalilannya. Cuman dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mayoritas. Gimana bantahannya? Mereka bilang baca lanjut hadisnya. Dilanjut dalam hadis, ketika rakaat keempat, katanya fantadharun nas taslimahu. Manusia menanti Nabi salam. Orang-orang menanti Nabi salam di rakaat keempat, tasyahud akhir. Orang menanti Nabi salam, ternyata malah Nabi sujud. Allahu Akbar. Berbangkit, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Baru bangkit, Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud apa itu? Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu akan datang bersama kita. Akan datang bersama kita. Setelah bab ini, ada bab terkait dengan sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Setelah ini. Setelah bab sifat sholat. Akan datang? Iya. Bersama kita. Ini Nabi sujud. Dan akan datang itu hadits yang saya bilang tadi. Iya. Akan datang haditsnya, penukilannya. Ini kebetulan kita sampaikan duluan. Beliau kan pilihnya satu hadits untuk satu masalah. Kata mereka, Nabi sujud sahwi menunjukkan dia itu wajib. Karena lupa wajib, disitulah sujud sahwi. Ini pendapat cukup kuat. Iya. Makanya kita kalau mau keluar dari khilaf, tasyahud saja. Mau dibilang sunnah atau wajib, tahiyat saja. Kalau mau keluar dari khilaf, cuma nanti buah dari khilaf ini adalah ketika kita lupa. Buah dari khilaf. Ketika kita lupa. Kita sudah bangkit. Apakah kita sudah lurus atau kita belum lurus? Apa kita butuh duduk atau lanjut saja? Ya bagi mayoritas yang berpendapat sunnah, lanjut. Karena kita sudah bangkit. Apalagi kita sudah berdiri lurus. Iya, ini bagi mayoritas. Dan tidak wajib sujud sahwi. Tapi bagi yang berpendapat itu adalah wajib. Kalau kita masih bungkuk, kita Allahu Akbar masih bungkuk. Belum berdiri lurus. Wajib kembali, kan ini wajib. Itu buah dari khilaf. Itulah nanti. Kalau kita bertanya nanti, gimana kalau saya masih bungkuk? Apakah saya turun kembali atau tidak? Ya bagi yang berpendapat wajib turun. Karena kita akan meninggalkan yang wajib sholat, dalam sholat. Dan
Kalau kita sudah lurus, maka tidak apa-apa. Nanti dijabar, diganti dengan sujud sahwi. Itu keharusan dari pendapat kalau kita pegang yang mana. Jadi pendapat yang dipegang itu, itulah nanti yang berputar dalam fatwa. Mana yang kita rojikan, itulah nanti yang dibangun. Mungkin bisa dipahami ini, banyak masalah begitu. Jangan disepelekan itu. Tapi bagi penuntut ilmu, ini masalah mudah sebenarnya. Karena mereka punya alat yang namanya usul fikih. Ada namanya ta'arud bainal adillah, bisa ditarjih. Bertentangan antara dalil dan bisa merojikan. Tapi yang bagi yang belum belajar bahasa Arab, apalagi usul fikih, ini kan agak masalah. Hanya saja mereka alhamdulillah, kalau orang yang belum punya alat, itu boleh taklid. Alhamdulillahnya begitu. Orang yang belum punya alat untuk mengkaji dalil, boleh taklid kepada orang yang punya alat. Maka tergantung penjelasan siapa yang jelaskan dan apa dalilnya, maka boleh kita menggigitnya. Maksudnya boleh kita berpegang dengannya. Tapi perlu antum ingat dalam masalah ini, khilaf dalam masalah tasyahud awal, itu khilafnya bukan dalam masalah disyariatkan atau tidaknya. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa tasyahud awal disyariatkan. Bedanya wajib atau sunnah. Di situ. Kita di sini memilih wajib. Ini yang kami pilihkan. Kenapa? Ada perintah di hadis. Dan Nabi pernah lupa dan belum sujud sahwi. Itu sudah cukup sebagai dalil. Ya, alasan kenapa kita pilih wajib. Kenapa kita pilih wajib. Ini tasyahud awal. Kedua, tasyahud akhir. Ini mohon maaf sekali ini kalau di kitab Bulughul Maram ini kan kita cuman fikih praktisnya yang ditulis. Hasil dari bacaan yang sudah dibaca. Jadi untuk menjelaskannya butuh dibahasakan lagi. Tasyahud akhir adalah rukun dalam sholat. Nah ini bedanya. Tasyahud akhir yang saya maksud di sini adalah tasyahud akhir dalam sholat yang memiliki satu tasyahud atau dua. Pokoknya yang penting akhir. Yang penting tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir hukumnya adalah rukun sholat. Rukun dalam sholat. Kalau tasyahud akhir, iya. Ini adalah pendapat mayoritas. Kalau tadi kita menyelisih mayoritas ya. Kalau ini sudah sesuai dengan pendapat mayoritas. Kenapa saya bilang pendapat mayoritas? Karena pada hakikatnya juga ada khilaf terkait dengan tasyahud akhir. Tapi khilafnya tidak sama dengan tasyahud awal. Tasyahud awal khilafnya adalah wajib atau sunnah. Tasyahud akhir khilafnya adalah wajib atau rukun. Jadi bedakan khilafnya. Jadi ini tasyahud akhir disyariatkan, disepakati. Tapi apakah wajib atau rukun? Dan kita harus paham keharusannya. Kalau kita bilang wajib, berarti sholat sah. Tapi berdosa. Kalau ada orang duduk di rakaat akhir, dia tidak tahiyat. Langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah sholatnya. Cuma berdosa. Ini keharusan dari pendapat yang wajib. Tapi mayoritas mengatakan wajib, rukun. Tahu kan rukun? Rukun itu kalau tidak ada sholat. Itu kalau dikatakan rukun. Dan ini yang benarnya. Tahiyat akhir itu rukun dalam sholat. Kalau ada orang sholat tanpa tahiyat, batal sholatnya. Batal sholatnya. Ini pendapat yang benarnya. Ini adalah pendapat yang benarnya. Iya. Kemudian masalah berikutnya, fikih hadits ini adalah sah sholat dengan membaca lafaz yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mayoritas lebih mengutamakan
lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud. Lebih memilih yang pertama. Iya, lebih memilih yang pertama. Apa lafaznya? Jadi ini di sini di Bulughul Maram dua lafaz. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas. Yang ini Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir. At-tahiyatu lillah. Kalau mayoritas lebih pilih itu. Kenapa? Secara sanad. Bukhari Muslim. Secara sanad. Ini satu-satunya lafaz tahiyat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara Ibnu Abbas Sahih Muslim dengan lafaz at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Kita tahu kebanyakan kita baca apa? Yang ini. Karena di buku sekolah tahiyatnya Ibnu Abbas. Itu yang kita baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Atau at-tahiyatu al-mubarakatu sholawatu lillah. Itu lafaz yang kita baca. Kebanyakan. Karena itu yang ada di sekolah umum. Di buku sekolah umum yang ini. Sahih Muslim. Padahal Ibnu Mas'ud lebih sahih. Sama-sama sahih. Tapi lebih utama itu yang Ibnu Mas'ud. Dengan lafaz ini. Dengan lafaz ya, at-tahiyatu lillahi. Lillahinya di awal setelah at-tahiyat. At-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu. Itu lafaz. Terus juga kenapa mayoritas mengutamakan tahiyatnya Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud diajarkan langsung oleh Nabi. Dalam penukilan hadits, kalau kita lihat kelengkapannya, Ibnu Mas'ud bilang, tanganku ada di antara kedua tangannya. Beda Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mereka bilang Nabi mengajarkan kepada kami. Jadi dia dengar dari banyak orang dan bisa kemungkinan Ibnu Abbas dengar dari sahabat lain. Karena kenapa? Kebanyakan hadits Ibnu Abbas beliau ambil dari sahabat yang lain. Karena Nabi SAW waktu Nabi hidup belum masih berusia kecil. Masih kecil. Nabi wafat belum baru disunat. Nabi wafat belum baru disunat. Iya. Ini Ibnu Abbas. Karena dinukil beliau lahir 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Beliau lahir 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Iya, anaknya pamannya Nabi karena memang ayahnya juga belum masuk Islam. Waktu itu Al-Abbas ayahnya. Kan Al-Abbas masuk Islam di Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Iya. Ini sehingga Ibnu Mas'ud lebih utama karena ini yang sering Nabi ajarkan kepadanya syariat. Karena dia adalah anak muda yang pertama masuk Islam. Keunggulannya dia. Makanya dia lebih utama ini. Walaupun tidak apa-apa tahiyat Ibnu Abbas. Karena sahih dari Nabi. Tapi kalau dibandingkan, mana yang utama? Ibnu Mas'ud. Iya, lebih sahih. Nabi ajarkan langsung kepadanya. Tangannya dia di tangannya Nabi. Nabi mengajarkannya tasyahud. Iya. Nabi mengajarkannya tasyahud. Itu. Tapi boleh kita baca juga hadis tadi. Yang Ibnu Abbas. Cuman kalau kita mau lebih sahih. Itu yang at-tahiyatu lillahi sholawatu wassalawatu watthayyibatu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan di sana ada tahiyatnya Umar ibn Khattab. Boleh juga kita baca, tidak ada masalah. Dengan lafaz berbeda dari 2 yang ada di buku ini. Ya, dari tahiyat
yang boleh juga kita baca di dalam sholat. Lafadznya berbeda sekali karena ada lafadz tambahan di awal. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajarkan orang tahiyat lafadz tasyahud. Dia berkata at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu sholawatu lillah. Jadi lillahnya 3 kali. Kalau tadi kan masing-masing lillah sekali. Cuman bedanya di awal, di akhir. Kalau Ibnu Mas'ud kan at-tahiyatu lillah, wassalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas, apa lafadznya? At-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Umar bin Khattab mengajarkan kepada manusia waktu beliau jadi khalifah lafaz tasyahud dengan bacaan at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelahnya itu sama, beda awal. Beda awal. Semua ini sahih. Iya. Sudah bunyi ya? Alhamdulillah. Baik, bunyi juga HP. Baik. Bagus juga. Sekarang ini Masya Allah. Jadi kita majelis tidak terlalu panjang. Dan majelis tidak terlalu panjang itu bagus. Karena kapan panjang, sudah mulai ngantuk, mulai gelisah, mulai lihat jam. Pokoknya sudah bagus sekali ini. Iya, Alhamdulillah. Baik. Ada saya di pekan lalu itu, saya membuat kebingungan dan saya sendiri sebenarnya bingung. Karena saya lagi kerja sekarang itu sudah ke sholat sunnah. Jadi saya tidak lihat kembali yang saya tulis sebelumnya. Ternyata memang di masalah yang dibingungkan pekan lalu itu karena penukilan saya yang kurang sempurna. Jadi karena saya memang yang salah. Saya kira sudah sempurna, tapi waktu datang mengajar ternyata penukilannya kurang. Itu masalah yang dipermasalahkan pekan lalu di masalah apa itu? Masalah bukan tahiyat dah. Masalah tangan ya. Baik. Ini dia. Faedah hadits Ibnu Umar. Ini saya sudah ubah. Ini saya sudah ubah ulang. Ini yang sudah diperbaiki. Yaitu Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan akan bolehnya turun sujud mendahulukan tangan atau lutut. Paham? Itu yang sebelumnya. Sepakat boleh turun dengan tangan duluan atau lutut duluan. Kemudian setelahnya ada masalah di penukilan saya dan ini sudah saya perbaiki. Saya mohon maaf atas kekurangannya itu. Saya kira sudah sempurna. Ternyata saya belum mengetik seluruhnya. Ini dia. Dan para ulama berselisih dalam memilih yang lebih utama. Sebelumnya kan tidak ada sambungan ini. Para ulama berselisih dalam memilih yang lebih utama. Mayoritas ulama fikih, ini yang saya mau nukil. Tapi saya malah hanya yang ini, yang kedua. Mayoritas ulama hadis. Jadi kurang sekali, salah besar. Iya, saya mau bilang ini. Jadi memang sepakat boleh duluan lutut, boleh duluan tangan. Itu kesepakatan. Kemudian para ulama berselisih dalam memilih yang lebih utama. Mayoritas ulama fikih memilih lutut dulu. Mayoritas ahli fikih memilih lutut dulu baru tangan berdasarkan hadits Wa'il ibn Hujr. Ini yang kurang. Dan mayoritas ulama hadis. Jadi ada dua mayoritas ini ya. Ada dua mayoritas. Mayoritas ulama fikih, kalau kita bertanya di ulama fikih, madhab, mereka akan bilang, apa dulu baru apa? Mereka akan bilang yang pertama adalah lutut baru tangan. Mayoritas ahli hadis memilih yang paling kuatnya adalah mendahulukan tangan kemudian lutut.
berdasarkan hadits Abu Hurairah dan karena sahih dari Ibnu Umar. Ini yang benarnya. Kalau kemarin kacau sekali saya itu ya. Saya mohon maaf itu atas kesalahan. Dan ini yang saya mau nukil ya dari pembahasan yang kita sudah bahas. Cuman qadarullah kurang dalam waktu dimasukkan. Ya, jadi saya sekali lagi saya mohon maaf dari hal tersebut atas kekurangan itu. Ya, dan saya anggap sudah saya perbaiki dengan apa yang saya nukil tadi. Dan itu hal biasa ya. Kalau kita salah, kasih tahu saja. Imam Syafi'i saja ada qaul jadid, qaul qadim. Pendapat lama, pendapat baru. Itu hal yang biasa. Kalau salah, diperbaiki. Tinggal kita mau bilang salah dan perbaiki. Yang salah adalah kalau kita bertahan, pokoknya itu yang benar. Padahal sudah ditahu salah. Alhamdulillah. Kita adzan dulu, baru kita lihat pertanyaan yang masuk. Baik, kita baca pertanyaan sini yang masuk. Apa hukum bermakmum di belakang imam yang dibenci? Imam terkadang berbicara yang tidak pantas di dalam masjid. Ya, sholat sah. Cuman seorang imam kalau dibenci, jangan mengimami kaum yang membencinya. Iya, kalau ada imam dibenci, walaupun para ulama melihat dibencinya karena apa. Kalau dibencinya karena benar agamanya, tetap dia imani. Tetap dia imami. Karena agamanya. Iya, tetap dia imami. Itu orang karena mengimami orang dengan benar, kemudian dia tidak disukai, ya dia tidak masuk dalam hukum ya mengimami orang yang membencinya. Dan di sini pada perkara yang memang dia salah dalam hal tersebut, maka jangan dia imami. Ada hadis saya pernah dapat riwayat Imam Abu Daud, ya, cuman dengan lafaz yang dhaif, ya, lafaznya salasatun la yaqbalullahu minhum shalah. Ini yang dipakai oleh para ulama, yang dipakai oleh orang. Yang kalau dibenci itu imam, batal sholat kita. Ini yang dipakai. Ini yang mereka pakai, tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Itu salasatun la yaqbalullahu minhum sholatan. Ada 3 yang Allah tidak akan menerima sholatnya. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Di antaranya orang yang maju menjadi imam satu kaum padahal kaumnya membencinya. Kaumnya membencinya. Ini yang dipakai oleh orang yang mengatakan sholatnya batal. Iya, siapa tahu muncul pertanyaan ini karena hadis itu juga. Karena kalau orang membaca hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, dia adalah hadis yang dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dhaifkan. Syekh Al-Albani dhaifkan hadisnya. Iya, tapi seorang yang diimami oleh orang yang dia tidak suka, salatnya sah. Itu yang benarnya. Karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Walaupun kita katakan juga kalau ada orang yang tidak disukai, itu sebaiknya dia tidak maju menjadi imam. Dia tidak maju menjadi imam. Iya, wallahu alam. Karena akan memberikan tashwish, ya, tidak bagus dalam solatnya orang di belakang. Tidak khusyuk nanti gara-gara dia. Tidak khusyuk nanti gara-gara dia. Ustadz, apakah bisa membuat orang yang musafir menjadi, apakah visa ya? Apakah visa membuat orang yang musafir menjadi seorang mukim? Visa. Oh, visa ya?
Kan visa itu macam-macam. Ada visa iqomah, mukim. Seperti orang misalnya kalau ke luar negeri, ke Yaman misalnya atau ke Saudi. Awal dia pakai visa untuk masuk. Setelah itu diuruskan iqomahnya, tinggal. Maka nanti akan tertempel di paspornya seperti visa juga, tapi visa mukim. Visa tinggal. Ya kalau sudah itu berarti kita sudah mau tinggal. Itu menjadikan kita menjadi apa? Mukim. Tidak berlaku lagi hukum musafir. Tidak berlaku lagi hukum musafir. Adapun selama kita adalah visanya visa, bukan visa mukim, maka kita musafir. Kita musafir. Ustadz, jadi bagaimana kalau saya lupa tasyahud awal? Sah sholatnya. Dan disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Afwan Ustadz, untuk bacaan yang benar saat tasyahud awal dan akhir yang mana? Apakah di awal kita baca sholawat atau cukup tahiyat akhir? Kemudian apakah saat mengeluarkan telunjuk itu pandangan mata kita ke telunjuk bukan ke tempat sujud? Baik, untuk pembahasan sholawat sebenarnya kita akhirkan di pertemuan depan. Kan memang pertemuan depan itu langsung sholawat. Langsung hadis terkait dengan sholawat. Makanya tadi kita tidak singgung. Kita tidak singgung supaya tidak diulang di pertemuan depan. Untuk sholawatnya. Karena Nabi berkata tadi, hendaklah dia pilih doa. Tidak ada kata sholawat, pilih doa. Dan nanti kita akan bicarakan insya Allah ketika kita sudah bahas sholawat. Untuk sekarang adalah yang dohir saat tasyahud adalah membaca sampai bacaan yang ada tadi. Bacaan yang ada tadi. Tapi di bacaan tasyahud awal, itu kalau di akhir disepakati tentunya ada sholawat. Disepakati ada sholawat. Di awal ini yang diperselisihkan. Apakah ada sholawat atau tidak. Nah, itu nanti kita bicarakan lagi insya Allah. Di pertemuan depan. Kemudian apakah saat mengeluarkan menunjuk jari telunjuk pandangan mata kita ke telunjuk bukan ke tempat sujud? Iya, ke telunjuk. Karena memang hadits yang pandangan mata ke tempat sujud dhaif. Hadits Aisyah. Hadits pandangan mata ke tempat sujud dhaif. Yang benarnya saat kita berdiri pandangan mata ke depan. Itu yang sahih Bukhari Muslim. Nabi pandang ke depan kalau sholat. Nabi pandang ke depan kalau sholat. Kecuali tasyahud. Saat menunjuk, maka sahih dari Nabi, pandangan beliau tidak lewat dari telunjuk. Pandangan beliau tidak lewat dari telunjuk. Itu wallahualam. Apakah sunnah menyalami orang dimulai dengan yang berada di sebelah kanan lebih duluan? Sebagaimana jika ada sekelompok orang berkumpul dan ustadz atau orang tua kita berada di situ di sebelah kiri atau di tengah, sedangkan yang berada di sebelah kanan adalah orang yang lebih muda dari mereka. Yang mana didahulukan ustadz untuk disalami? Kanan. Hadits umum dalam hal ini sebenarnya tidak ada hadits khusus. Tidak ada hadits khusus. Hadits umum. Hadits Aisyah radhiyallahu taala an, riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka yang kanan-kanan duluan.
dalam bersandal, dalam bersisir, dalam bertoharoh, dan dalam seluruh keadaannya. Ini hadits umum. Beliau suka dengan yang kanan-kanan. Ini yang dipakai. Makanya kalau kita salaman di kelompok orang, kita mulai dari yang kanan. Kita mulai dari yang kanan, walaupun di situ ada orang yang lebih diutamakan di tengah. Tapi kita dalam rangka berteladan kepada Nabi, kita mulai dengan yang kanan. Kita mulai dengan yang kanan, wallahualam. Bagaimana hukum menyimpan foto atau gambar seorang yang telah meninggal dunia, dan bagaimana hukumnya apabila kita merindukannya, kita membuka foto tersebut? Ya, tergantung kita simpan di mana. Iya, kalau kita simpan di rumah tidak boleh. Ini siapapun yang membolehkan foto tidak akan membolehkannya. Kalau yang kita maksudnya simpan pajang. Biar orang ulama yang membolehkan foto itu tidak akan membolehkannya. Kalau maksudnya simpan dipajang. Simpan dipajang, tidak ada ulama yang membolehkan. Karena memang hadits jelas. Hadits Bukhari Muslim. La yadkhulu al-malaikatu baitan fihi suwar. Tidak akan masuk malaikat rumah yang ada gambarnya. Itu kalau dipajang. Kalau yang dimaksud kita adalah hanya simpan di HP kalau sekarang. Ini dibicarakan oleh para ulama. Karena para ulama berselisih pendapat terkait dengan foto dengan kamera. Terkait dengan foto dengan kamera itu diperselisihkan. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat itu tidak masuk gambar. Tidak masuk dalam hadits terkait dengan gambar. Dengan syarat dibutuhkan dan tidak diedit. Ketat. Itu syarat Syekh. Antum bisa baca di pembahasan beliau di syarah kitab Tauhid. Al-Qaulul Mufid. Syarah kitab Tauhid saya pernah membacanya. Iya. Di bab yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan haramnya menggambar. Yang di situ ada hadits la'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Kullu musawwir finnar, setiap yang menggambar di neraka. Menurut beliau foto dengan kamera tidak masuk menggambar, karena ini pekerjaan alat. Tapi kapan diedit berarti menggambar. Itu sisi pandangannya, itu yang harus kita pahami. Jadi alasan beliau karena ini alat yang menggambar. Alat yang menggambar, bukan orang. Cuman agak aneh juga ya. Kan orang yang tindis. Itu memangnya bisa sendiri. Foto dulu, langsung klik gitu ya. Tanpa diatur gitu. Ini kan agak aneh pendapatnya Syekh memang. Dan belum dibantah. Dalam masalah ini. Seperti yang datang setelahnya. Yang mensyarah kitab Tauhid. Syekh Shalih Al Fauzan. Antum bisa baca. Bukan di... Kan Syekh Shalih Al Fauzan punya dua syarah. Ada syarah ringkas, ada syarah panjang. Syarah ringkas itu untuk orang awam. Belum punya. Itu yang diterjemah di Ustadz Dul yang terjemah itu. Ya, atau Ustadz Ahmad. Dari rekomendasi Ustadz Dul. Dari penulisnya langsung. Mulakhos kitab Tauhid. Bukan yang itu. Kalau mau baca pembahasannya, baca di I'anatul Mustafid. Syarah kitab Tauhid 2 jilid. Iya, I'anatul Mustafid ini untuk guru. Orang yang mau ngajar kitab Tauhid, kalau baca ini lebih bagus. Yang mau ajarkan taklim, baca ini. Karena semua belum bahas dengan luas. Termasuk yang dibahas adalah foto. Yang belum singgung adalah yang membedakan antara foto, gambar dengan tangan, dan gambar dengan fotografi. Belum jelas mengucapkannya. Gambar dengan apapun masuk dalam hadits kullu musawwir finnar. Setiap yang menggambar di neraka.
Masuk dalam hadits la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang yang menggambar. Masuk semua dalam hadits itu. Jelas dalam masalah ini hilaf ya. Foto ini ya, foto. Foto. Iya. Video beda lagi. Iya. Karena kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau video itu hanya menukil yang bergerak, bukan menggambar. Jadi harus diperhatikan pembahasan dalam masalah ini. Dan iya, rinciannya tentunya kita baca-baca, dan dalam hal ini kita berhati-hati lebih bagus. Berhati-hati lebih bagus supaya tidak masuk di khilaf. Dan tidak perlu kita berkelahi dengan ini. Tidak perlu kita bawa pedang. Kan kadang di Facebook keterlaluan. Iya, masalah kita biasa-biasa saja, para ulama saja biasa baku bantah, tapi ulama Facebook sudah baku bombe. Ini masalah. Begitu memang kalau bukan ulama. Iya. Jadi kalau bukan ulama, ribut di kerja. Iya, ribut dia kerja. Mereka susah. Susah juga kita mau kasih tahu. Karena sukanya ribut. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Tidak halal. Langsung ya. Oh, Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak halal bagi seorang untuk merendahkan diri atau menunduk di hadapan manusia. Karena perendahan seperti itu hanya untuk Allah. Madarijus Salikin jilid 2 halaman 103. Masyaallah. Allahu Akbar. Apa Ustaz? Dari terjemahan hadits di atas, Ibnu Qayyim dibilang hadits. Jadi belum Nabi. Kalau dibilang Ibnu Qayyim berkata, pastikan berapa ribu persen. Nah, kalau ada berapa ribu, bukan hadits. Kan kalau perkataan Ibnu Qayyim bukan hadits. Tidak semua itu bahasa Arab langsung kita bilang hadits. Hadits itu Nabi berkata, Nabi berbuat, Nabi benarkan. Itu dibilang hadits. Itu dibilang hadits. Kalau perkataan Ibnu Qayyim bukan hadits. Di sini pertanyaannya, apa Ustaz? Dari terjemahan hadits di atas, apakah hadits tersebut sahih, dhaif ataupun palsu? Allahu Akbar. Bukan hadis saudaraku tercinta. Semoga Allah merahmatimu. Perkataan ulama bukan hadis. Jadi kalau ulama bilang Nabi bersabda, baru dibilang hadis. Perkataan ulama bukan hadis. Jadi tidak perlu dibilang dhaif kah, sahih kah. Tidak. Yang butuh dikritik dhaif atau sahih, yang mau dibangun hukum di atasnya. Perkataan ulama, penjelasan hukum, bukan yang kita bangun hukum di atasnya. Oh, ini kesalahan orang banyak. Kesalahan bahkan bukan orang banyak, kita ini kadang membangun hukum di atas perkataan ulama. Salah besar. Hukum itu dibangun di atas dalil. Makanya butuh dipastikan sahih atau tidak. Adapun perkataan ulama itu ditimbang dengan dalil. Kalau sesuai dalil kita, itu benar, itu perkataan sebagai penjelasan dari hadits, penjelasan dari ayat, bukan dalil. Bukan dalil. Makanya sangat aneh sekali kadang sebagian orang berdalil akan bolehnya maulid dengan perkataan ulama. Itu kan bukan dalil. Itu bukan dalil. Iya, itu harus dimaklumi dan dipahami baik-baik supaya kita tidak salah dalam berdalil. Tidak salah dalam berdalil. Allah alam. Ustadz, apa hukumnya? Apakah riba? Saya melakukan bisnis dengan seorang, di mana saya sebagai pemilik modal, dan saya bekerja sama dengan seorang, dan setiap bulannya saya mendapatkan keuntungan dari bisnis itu. Apakah itu riba atau bukan Ustadz? Bisnis apa itu? Bisnis apa ini? Apa kira-kira ini?
Hmm? Bisnis apa ini? Bisnis coto gitu ya. Anggaplah. Iya, kita punya, ada orang mau jual coto. Coto Makassar. Iya. Orang mau jual coto Makassar tapi dia punya resep, dia tidak punya modal. Ada seorang kasih kepada dia 100 juta untuk modal buat warung coto Makassar. Kemudian setiap bulan mereka akad bagi hasil. Untuk pemodal misalnya 50 atau 40 untuk yang menjalankan, iya 50 juga atau 60 kalau tadi 40. Bagi hasil setiap bulan. Tidak riba. Itu namanya akad yang berserikat dalam sebuah usaha. Syarikat itu kan tidak harus syarikat harta. Boleh syarikatul mal, boleh syarikatul abadan. Boleh dia syarikatnya harta, dia sumbang hartanya, dia kasih masuk hartanya. Boleh syarikat badan, dia tenaganya. Dia tenaganya. Boleh. Iya, hal tersebut. Bahkan boleh syarikatul jah. Syarikatnya dia adalah kedudukan. Dia yang urus izinnya misalnya. Boleh, semuanya dibagikan hasilnya. Itu bukan riba. Itu bukan riba. Akad bagi hasil. Ya, akad bagi hasil. Itu contohnya. Mudah-mudahan itu yang seperti itu yang diinginkan oleh penanya. Wallahualam. Harus disebutkan kalau kita bertanya tentang jual beli, diharapkan itu disebutkan. Kenapa? Karena kita punya kaidah dalam jual beli. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ya, sebagai ulama menambahkan kata al-aslu fil muamalat an-nafi'ah al-ibahah. Itu kaidahnya. Asal dalam muamalah yang bermanfaat itu mubah. Jadi untuk menanyakan ini boleh atau tidak, tolong disebutkan. Beda kalau ibadah. Kalau ibadah asalnya adalah tidak mubah. Itu beda ibadah, beda. Al-aslu fil ibadah atau kifiyah. Asal dalam ibadah adalah kita wajib berdiri di dalil. Kalau muamalah, tidak perlu dalil. Cukup ditanya, ini ada pelanggarannya atau tidak. Karena di dalam jual beli, kaidah umumnya boleh kecuali yang dilarang oleh dalil. Yang dilarang oleh dalil. Jadi kita kalau masalah jual beli, kalau bertanya kepada siapa saja, tolong disebutkan. Iya. Kerjasama dalam hal apa, jangan tanya umum. Ternyata setelah ditahu kerjasamanya adalah jual beli pakan babi, kan tidak enak. Iya, kan kita ini Ustadz sering sekali tertipu dengan pertanyaan umum. Kita jawab dengan umum, ternyata dia khusus transaksinya. Itu kan tidak bagus. Jadi sebutkan, jangan menipu Ustadz. Ya. Banyak orang begitu, itu sangat menyakitkan itu ya. Orang yang bertanya umum terus dia jawab, dia bawa itu jawaban ke masalah khusus. Enggak. Sebutkan kalau kita bertanya masalah jual beli. Jual beli apa? Iya. Wallahualam. Satu lagi. Kita lihat ini satu. Oh ini dari Ahwat tadi ya. Ini dari Ikhwa dulu kasihan. Nanti dia menangis. Ustadz, bagaimana hukum gade emas di pegadaian syariah? Di mana akad yang mereka jalankan sesuai syariat dan mempunyai dewan syariat sendiri. Gade emas ya. Jadi kita bawa emas tak? Gade itu kan bukan beli ini ya. Pastikan bukan beli. Gade maksudnya ya. Kita bawa emas tak? Kita pinjam uang. Begitu maksudnya ya. Siapa ini? Siapa ini? Ikhwa ini. Ikhwa ini tak? Iya, ikhwa ini. Dari ikhwa ini. Siapa ini? Yang gak ada emas. Jemaah laki-laki ini. Karena perempuan terbungkus ki.
mengaku maki saja. Insya Allah kalau kita mengaku ini kita tutup. Karena ini gade atau beli. Karena sekarang ada gade, gade itu maksudnya kita kasih masuk emas dan kita pinjam uang. Atau kita bisa juga kita beli cicil emas. Atau gimana ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada yang mengaku tah. Jadi kita tutup dulu saja sampai dia mengaku. Mungkin ini jin juga siapa tahu yang lagi bisnis emas. Iya, mungkin ada pegadaian di jin juga. Alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Alhamdulillah, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.